Halo semuanya, perkenalkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari praktikum pada mata kuliah pengolahan citra. Sebelum kita lanjut, kita pahami dulu apa itu pengolahan citra. Pengolahan citra adalah proses mengolah, memanipulasi, atau meningkatkan kualitas gambar dengan komputasi tertentu, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra, mengekstraksi informasi yang bermakna dari citra, dan mengotomatiskan analisis berbasis gambar. Di sini saya menggunakan aplikasi Octave, yang dimana merupakan perangkat lunak bebas JNU yang dipakai untuk analisis numerik dan setara dengan kemampuan perangkat lunak MATLAB. Dan bisa diinstal dari website resmi Octave-nya. Beberapa tahapan citra, yaitu transformasi geometri, peningkatan citra, operasi aritmatika, dan thresholding. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi Octave-nya. Di sini kita dapat langsung membuka folder yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat transformasi geometri, peningkatan citra, operasi aritmatika, dan thresholding. Sekarang kita masuk ke tahapan transformasi geometri. Transformasi geometri merupakan suatu proses perubahan bentuk pada suatu bidang geometri yang meliputi posisi atau letak besar dan bentuknya sendiri. Teknik transformasi yang saya gunakan itu ada 5, yaitu translasi, rotasi, skalasi, refleksi, dan sharing. Berikut penjelasannya. Pertama kali yang kita lakukan adalah inisialisasi. Dapat dilihat pada line 1, itu gunanya untuk memastikan tidak ada sisa variabel atau tampilan yang sebelumnya. Lalu kita panggil yang di line 2 itu artinya untuk mengaktifkan fungsi-fungsi pengolahan citra pada Octave. Kemudian pada line 5, 6 itu gunanya untuk membaca ketika gambar yang kita punya atau gambar yang kita masukkan. Kemudian berikutnya itu pada 9, 10, 11 itu gunanya untuk bisa memproses langsung ketika gambar sekaligus. Sekarang kita masuk ke translasi. Translasi adalah pergeseran sebuah objek dari satu sisi ke posisi lain dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Di bagian kode ini, pada line 18 dan 19, di sini saya menggeserkan posisi piksel sebesar 50 piksel ke kanan dan 30 piksel ke bawah. Kemudian membuat matriks baru berwarna hitam, lalu menyalin isi gambar ke posisi yang sudah digeser. Kita lihat hasilnya, bisa kita langsung run aja. Yang dimana dapat kita lihat pada gambar animasi, minuman dan pemandangan muncul bingkai hitam di sisi kiri dan atas sebagai area kosong akibat pergeseran. Selanjutnya kita masuk ke teknik kedua, yaitu rotasi. Rotasi adalah pemutaran sebuah objek yang mengelilingi suatu titik pusat dengan besar sudut dan arah tertentu, atau searah dengan berlawanan arah jarum jam. Pada line 46 ini gunanya untuk memutar setiap gambar terhadap pusatnya. Kita lihat hasilnya. Dapat kita lihat itu gambar animasi, objek minuman, dan pemandangan semuanya diputar miring menjadi 45 derajat. Kita bisa lihat hasilnya yang di baris bawah ini. Di sekeliling gambar muncul bidang hitam berbentuk persegi yang menandakan area kosong setelah rotasi. Selanjutnya kita masuk ke teknik 3, yaitu skalasi. Skalasi adalah perubahan ukuran sebuah objek menjadi lebih besar atau lebih kecil berdasarkan faktor skala tertentu. Dapat dilihat pada line 62 itu saya ubah menjadi 0,5
Artinya, gambar diperkecil menjadi setengah dari ukuran aslinya. Berikut hasilnya. Dapat kita lihat ukuran gambar animasi, objek minuman, dan pemandangan semuanya lebih kecil dibanding baris atas. Namun, bentuk warna dan proporsi gambar tidak berubah. Kita masuk ke teknik keempat, refleksi. Refleksi merupakan pencerminan sebuah objek terhadap sebuah garis atau titik tertentu seperti efek cermin. Dapat kita lihat itu pada line 68, yang dimana gunanya untuk membalik gambar secara horizontal atau seperti melihatnya di depan cermin. Berikut hasilnya, yang dimana gambar animasi itu tampak terlihat terbalik kanan ke kiri, yang dimana itu posisi rambut dan kucingnya berpindah arah. Kemudian pada objek minuman, letak bayangan sedotan dan bayangan di dinding itu juga berpindah ke sisi berlawanan. Dan pada pemandangan, posisi gunung dan awan juga kebalik dari gambar asli. Lanjut, kita masuk ke teknik kelima, yaitu sharing. Sharing adalah transformasi yang menyebabkan objek menjadi miring atau berubah bentuknya, namun tidak mengubah luas area permukaan. Hasilnya, ketika gambar tampak miring ke kanan seolah ditarik dari sisi samping. Dan itu muncul area hitam dari sisi kiri atau kanan sebagai ruang kosong setelah gambar dimiringkan. Dari kelima teknik transformasi geometri ini, terlihat bahwa kita dapat mengubah posisi, orientasi, ukuran, arah, dan kemiringan citra hanya dengan operasi matematis pada piksel. Transformasi geometri seperti ini sangat penting sebagai dasar dalam pengolahan citra digital, misalnya untuk perbaikan posisi, gambar, normalisasi orientasi, atau efek visual tertentu. Selanjutnya kita masuk ke tahapan kedua, yaitu peningkatan citra atau image enhancement. Peningkatan citra ini adalah tahapan pra-pemrosesan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas visual suatu gambar atau citra digital, yang dimana agar bisa terlihat jelas baik oleh mata manusia maupun oleh mesin. Di awal, kita membaca ketika gambar tersebut kemudian dikonversi ke grayscale, karena beberapa metode seperti histogram occlusion dan Clahe bekerja pada citra grayscale. Pada peningkatan citra ini, ada beberapa teknik yang saya kerjakan, yaitu contrast stretching, histogram occlusion, smoothing, sharpening, penyelesaian intensitas atau gamma correction, dan content limited adaptive histogram occlusion atau Clahe. Teknik pertama yaitu contrast stretching. Teknik ini merupakan untuk memperluas rentang intensitas citra sehingga daerah terang dan gelap menjadi lebih kontras. Pada line 23 ini, itu fungsinya untuk mencari batas intensitas paling gelap dan paling terang. Kemudian diperlebar rentangnya. Lanjut, teknik kedua itu ada histogram occlusion. Teknik ini bekerja dengan meratakan distribusi intensitas sehingga detail pada area gelap maupun terang lebih terlihat. Pada line 38 itu fungsinya untuk membuat histogram piksel menjadi lebih merata sehingga detail yang tadinya tersembunyi menjadi terlihat. Lanjut, yang ketiga itu ada smoothing. Dapat kita lihat pada line 51 dan 52 itu fungsinya untuk membuat citra menjadi lebih lembut dan mengurangi noise serta menghaluskan tekstur. Teknik keempat yaitu sharpening. Pada line
6869 itu fungsinya untuk menajamkan tepi objek sehingga detail lebih terlihat. Yang kelima itu ada penyesuaian intensitas atau gamma correction. Pada line 85 itu kita gammanya menggunakan 0,5 yang artinya misalnya gamma kurang dari 1 itu membuat citra lebih terang, sedangkan lebih dari 1 membuat citra lebih gelap. Di sini kita gunakan gamma 0,5 yang artinya itu lebih cerah. Yang terakhir itu ada teknik Contrast Limited Adaptive Histogram Equation atau KLAHE. Pada line 121 sampai 131 itu yang berarti nilai alpha-nya lebih kecil untuk animasi supaya halus, sedangkan untuk foto alpha lebih besar agar detail lokasinya lebih muncul. Jadi aturannya tuh animasi untuk gambar animasi itu lebih halus, menggunakan alpha kecil dan smoothing besar. Untuk gambar minuman dan pemandangan itu menggunakan KLAHE yang lebih kuat. Hasilnya dapat kita lihat. Ini hasil dari contrast stretching, yang dimana pada gambar animasi, warna rambut dan pakaiannya terlihat lebih tegas. Pada objek minuman, warna hijau dan merahnya menjadi lebih hidup. Kemudian pemandangannya juga, warna langit dan tekstur awan terlihat jauh lebih detail. Lanjut ke hasil histogram equation. Pada gambar animasi, bagian rambut dan pakaian yang sebelumnya berwarna abu-abu atau abu tua menjadi lebih kontras. Pada gambar minuman, highlight pada plastik, minuman, dan bayangan di dinding lebih terlihat. Kemudian pada pemandangan, detail awan dan gunung menjadi lebih menonjol dibandingkan sebelum di equation. Lanjut ke hasil smoothing. Dapat kita lihat pada gambar animasi, tekstur warna terlihat lebih halus dan lembut. Dan pada minuman, efek smoothingnya terlihat pada bagian plastik membuat noise kecil menghilang. Pada pemandangan, awan dan langit tampak lebih mulus seolah diberi efek blur ringan. Smoothing ini cocok digunakan ketika citra memiliki noise atau ingin efeknya lebih soft. Lanjut ke hasil sharpening. Pada gambar animasi, garis rambut dan mata menjadi lebih tajam. Kemudian pada minuman, kontur plastik dan bayangan menjadi lebih tajam dan jelas. Kemudian pada pemandangan, efek sharpeningnya memperkuat tekstur awan, pepohonan, dan gunung. Lanjut ke hasil penyesuaian intensitas atau gamma correction. Pada baris bawah, gambar tampak lebih terang secara keseluruhan. Gambar animasi menjadi lebih cerah, warna latar terlihat lebih putih. Kemudian pada gambar minuman itu menunjukkan lapisan warnanya lebih jelas tanpa merusak detail. Kemudian pada pemandangannya itu menjadi lebih cerah, terutama pada awan dan bagian gunungnya. Lanjut hasil dari Contrast Limited Adaptive Histogram Equation atau KLAHE. Hasilnya itu terlihat seperti yang dimana animasi hasilnya lebih lembut, tidak pecah, kontrasnya meningkat secara halus, dan pada objek minuman tekstur lebih jelas tanpa berlebihan. Dan pada pemandangan itu awan dan gunungnya lebih terlihat kontras lokalnya. Itulah ke-6 teknik peningkatan citra yang saya terapkan. Masing-masing metode atau teknik memiliki fungsi dan efek yang berbeda, mulai dari meningkatkan kontras, meratakan intensitas, mengurangi noise, menajamkan tepi, mencerahkan gambar, hingga meningkatkan kontras secara lokal. Dengan memahami teknik ini, kita dapat memilih metode yang paling sesuai untuk memperbaiki
citra sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika adalah proses menggabungkan dua citra atau lebih dengan cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian piksel per piksel. Di sini saya akan menjelaskan alur singkat dari isi kode operasi aritmatika ini. Pada line 789 ini, di sini untuk membaca 3 gambar yang dimana A untuk animasi, B untuk objek minuman, dan C untuk pemandangan. Kemudian supaya bisa dioperasikan, kita menggunakan atau menyamakan dulu ukurannya menjadi 300 kali 300. Kemudian untuk penjumlahan citra, di sini menggunakan image. Di sini saya membuat 3 kombinasi yang dimana A tambah B, A tambah C, dan B tambah C. Nanti nilai piksel dari 2 gambar dijumlahkan, lalu hasilnya ditampilkan di baris bawah figur penjumlahan. Kemudian ini pada line 24-30 ini merupakan untuk tampilan figurnya atau hasilnya. Hasil dari penjumlahan itu. Yang dimana baris atas menampilkan gambar asli A, B, C, kemudian baris bawah itu menampilkan hasil penjumlahan dari masing-masing kombinasi penjumlahan tersebut. Kemudian ke teknik kedua yaitu pengurangan citra. Di sini memakai fungsi subtract. Sama seperti sebelumnya, saya membuat 3 kombinasi yang dimana A kurang B, A kurang C, dan B kurang C. Operasi menghitung selisih piksel di antara 2 gambar. Kemudian ini untuk menampilkan hasil dari pengurangan citra. Kemudian untuk perkalian citra itu di sini menggunakan untuk selanjutnya teknik ketiga yaitu perkalian citra. Untuk perkalian citra, saya ubah dulu gambar ke tipe double dengan M2 double ini supaya hasil perkaliannya tidak overflow. Operator yang digunakan adalah tanda ini supaya perkalian bisa dilakukan piksel per piksel, bukan matrik biasa. Lalu sama seperti sebelumnya, ini untuk menampilkan hasil dari perkalian citra. Selanjutnya kita masuk ke teknik keempat yaitu pembagian citra. Pembagian citra ini saya memakai versi double dari gambar.
memakai versi double dari gambar. Sebelum pembagian, saya mengganti pixel yang bernilai 0 pada citra pembagi dengan nilai kecil 0,001 supaya tidak terjadi pembagian dengan 0. Operator yang di bagian adalah tanda titik dan garing. Ini gunanya untuk pembagian bisa dilakukan per pixel. Pada line 79 sampai 86 ini sama seperti sebelumnya untuk menampilkan hasil dari pembagian citra. Selanjutnya kita masuk ke hasil dari beberapa teknik penjumlah operasi aritmatika ini. Yaitu yang pertama ini hasil dari penjumlahan citra. Di sini dapat dilihat A tambah B ini menghasilkan tampilan yang sangat terang karena nilai intensitas piksel dari kedua gambar dijumlahkan sehingga beberapa bagian mengalami satu saturasi. Kemudian A tambah C ini menghasilkan komposisi animasi dengan pemandangan yang menumpuk. Kemudian B tambah C ini membuat gambar minuman dan pemandangan terblend menjadi satu. Lanjut, hasil dari pengurangan citra. Yaitu ini dapat dilihat A tambah X A kurang B menunjukkan bahwa bagian yang sama antara kedua gambar cenderung menjadi gelap. Sedangkan perbedaan menjadi lebih terlihat. Kemudian A kurang C ini menghasilkan kombinasi warna yang lebih dramatis karena perbedaan antara citra animasi dan pemandangan cukup besar. Kemudian B kurang C ini menampilkan perbedaan antara minuman dan pemandangan menghasilkan warna yang kontras dan cenderung gelap. Pengurangan citra biasanya digunakan untuk mendeteksi perubahan antara dua gambar. Kemudian masuk ke hasil teknik ketiga yaitu perkalian citra. Dapat dilihat hasilnya ini A dikali B menghasilkan gambar animasi bertekstur minuman karena warna dari kedua gambar dikalikan. Kemudian ini A kali C terlihat seperti siluet animasi yang tercampur dengan pemandangan. Kemudian B kali C menampilkan komposisi minuman yang tercampur dengan pemandangan. Selanjutnya ke teknik keempat. Hasil dari teknik keempat yaitu pembagian citra. Ini dapat dilihat hasil dari pembagian A sama B itu terlihat lebih terang karena nilai piksel A dibagi dengan piksel B yang relatif lebih besar. Kemudian A dibagi dengan C menghasilkan tampilan yang sebagai besar, pucat, dan terang. B dibagi C menciptakan gambar minuman yang sangat kontras karena pemandangan memiliki variasi intensitas yang besar. Dari keempat jenis operasi aritmatika ini bisa terlihat bahwa setiap operasi memberikan efek visual yang sangat berbeda. Penjumlahan membuat gambar lebih terang dan menyatu, pengurangan menonjolkan perbedaan. Kalau perkalian itu mencampur pola piksel satu sama lain, dan pembagian mengubah intensitas dengan kuat. Jadi,
Tahapan operasi aritmatika merupakan teknik aritmatika citra yang penting dalam berbagai aplikasi seperti deteksi perubahan, komposisi gambar, masking, dan pra-pemrosesan citra sebelum melanjutkan ke analisis lebih lanjut. Masuk ke tahapan keempat, yaitu thresholding. Thresholding merupakan proses mengubah citra grayscale menjadi citra binernya hanya hitam dan putih. Thresholding ini digunakan untuk memisah objek dan background berdasarkan intensitas pixel. Di sini dapat dilihat ini membaca 3 gambar, kemudian mengubah menjadi ke grayscale. Setelah itu kita terapkan ini pixelnya 0,5 dikali 25, yang dimana hasilnya menjadi putih dan sisanya menjadi hitam. Kita langsung lihat. Kemudian ini untuk menampilkan hasil dari thresholding. Kita langsung lihat saja hasilnya. Dapat kita lihat, semua hasil saya tampilkan dalam satu figur yang terdiri dari 3 baris, yaitu baris pertama ini hasil dari RGB, kalau baris kedua ini hasil grayscale, baris ketiga itu hasil biner. Dapat kita lihat ini animasi menghasilkan, kalau RGB ini gambar original dalam warna, kalau grayscale ini gambar tampil dengan ketingkatan abu-abunya, sedangkan biner ini warna rambut dan kulit yang terang menjadi putih. Kemudian bagian pakaian dan kucing yang gelap menjadi hitam. Gambar animasi cenderung kontras, jadi binernya terlihat jelas dan rapi. Kemudian ini kita masuk ke hasil thresholding objek minuman. RGB-nya itu gambar warna asli, kemudian untuk grayscale-nya terlihat ada banyak variasi intensitas, terutama di bagian cup, bayangan, dan meja. Kemudian untuk binernya itu hasilnya menonjolkan bentuk gelas, namun karena banyak detail kecil, bayangan, dan highlight, pola hitam putih menjadi lebih acak. Lanjut kita ke hasil pemandangan. Di RGB ini pemandangan dengan warna sunset. Kemudian untuk grayscale-nya kontras antara warna awan, gunung, dan langit cukup besar. Untuk binernya area langit dan awan terang menjadi putih. Kemudian area tanah tampak seperti
gelap menjadi hitam, hasilnya tampak seperti silent pemandangan. Jadi, thresholding itu mengubah citra grayscale menjadi citra hitam putih berdasarkan batas intensitas tertentu. Teknik ini sederhana, namun sangat berguna untuk segmentasi objek, ekstraksi bentuk, atau persiapan analisis lanjutan. Di sini saya menggunakan threshold global. Threshold globalnya itu 0,5, sehingga hasilnya sangat bergantung pada tingkat kecerahan masing-masing gambar. Oke, jadi itu tadi seluruh rangkaian proses pengolahan citra yang sudah saya lakukan. Mulai dari transformasi geometri, peningkatan citra, operasi aritmatika, sampai thresholding. Dari hasil percobaan, kita bisa lihat kalau setiap teknik punya fungsinya masing-masing dan memberikan efek yang berbeda pada gambar. Ada yang membuat citra lebih jelas, lebih terang, lebih tajam, bahkan ada juga yang memisahkan objek dengan background. Semoga pada video ini dapat membantu teman-teman memahami alur proses pada pengolahan citra. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.